Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu ini berjumpa dengan anak-anak semua. Apa kabar anak-anak hari ini? Tentunya harapan ibu kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, jika pertemuan lalu kalian telah belajar membaca dan menghafal Quran surat Al-Ma'un, kesempatan kali ini kita masih dengan materi yang sama. Ayo belajar Quran surat Al-Ma'un dengan subtema memahami makna kandungan surat Al-Ma'un. Anak-anak sudah siap untuk belajar subtema kali ini? Coba perhatikan ketika kita pertama kali membaca surat Al-Ma'un, ayat yang pertama kali yang kita baca yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa itu artinya? Artinya adalah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi Allah bertanya kepada kita, apakah kita tahu orang-orang yang mendustakan agama? Nah, kemudian dijawab bahwa orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang pertama adalah orang yang suka menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim itu artinya membentak. Berarti di dalam hatinya dia tidak memiliki sifat empati dan simpati terhadap anak yatim. Kita tidak boleh menjadi salah satu orang yang mendustakan agama, karena orang yang menghina, membentak, kemudian memarahi anak yatim, sedangkan anak yatim itu membutuhkan kasih sayang karena dia sudah kehilangan sosok orang tua, salah satunya yaitu ayah. Nah, kemudian yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Nah, kita mestinya hati-hati ya. Banyak di lingkungan kita orang-orang yang mungkin berkecukupan harta, tetapi mereka tidak memiliki rasa sikap yang rendah hati, sikap yang ingin membantu terhadap lingkungan sekitarnya. Ini juga termasuk kepada orang-orang yang mendustakan agama. Orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak peka terhadap kemiskinan di lingkungan sekitar. Hati-hati ya, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Kalau ada tetangga yang membutuhkan orang yang lain yang perlu kita bantu, maka bantulah. Itu sikap yang harus kita kembangkan sebagai seorang muslim. Dan kemudian Allah juga menentukan orang-orang yang celaka. Celaka apa maksudnya? Yaitu celaka yang bukan di dunia, melainkan celaka di akhirat.
Yang dimaksud celaka di akhirat, ya suatu saat nanti mereka akan menuai apa yang selama ini mereka kerjakan. Siapa orang yang celaka tersebut? Yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, suka menunda-nunda sholatnya, dan juga orang yang suka tidak melaksanakan sholat dengan rutin. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan bahwa salah satu ciri orang mendustakan agama yaitu suka berbuat ria. Berbuat ria itu maksudnya apa sih? Maksudnya suka pamer, suka mempertontonkan amal perbuatan baik kepada orang lain. Jadi kalau misalkan berbuat baik, maka dia umumkan kepada orang lain agar orang lain tahu, memujinya, dan dia akan merasa bangga atas kebaikan yang dia lakukan. Tidak akanlah mereka mendapat pahala apabila mereka melakukan ibadah hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain, tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah. Dan siapa lagi kategori orang-orang yang mendustakan agama? Yaitu mereka orang yang enggan menolong dengan memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, memberikan barang yang berguna kepada orang lain. Orang ini adalah orang yang pelit, orang yang memiliki kecukupan harta, mungkin lebih, tapi ia enggan membantu orang lain. Mereka menjadi orang yang sangat egois. Nah, lalu sikap apa saja yang harus kita ikuti berdasarkan surat Al-Ma'un ini? Ada beberapa sikap ya. Yang pertama adalah kita itu harus mencintai dan menyayangi anak yatim. Jadi kalau ada di lingkungan kita anak yatim atau yatim piatu, maka kita harus mencintai dan menyayangi mereka. Menyayangi mereka, menjadikan mereka teman, membantu mereka apabila mereka dalam kehidupannya membutuhkan kita. Kemudian yang kedua yaitu menyayangi dan memberi makanan kepada orang miskin. Karena tidak semua orang itu dilahirkan dalam keadaan yang berkecukupan. Nah, di antara kita ada orang-orang yang fakir, yang miskin. Nah, tugas kita orang yang lebih mampu harus memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, yaitu fakir ataupun miskin. Kemudian yang ketiga adalah menegakkan sholat, yaitu sholat yang harus dilakukan tepat waktu. Soalnya sholat yang 5 waktu itu adalah wajib dan harus kita lakukan. Dan ini dilakukan tepat waktu. Jadi kita memang harus mengutamakan atau memprioritaskan sholat kita. Yang keempat adalah hindari sikap ria. Di dalam ibadah kita tidak boleh sikap ria, karena ibadah kita hanya untuk Allah semata. Jangan ada di hati kita itu sedikit saja ingin dipuji orang, ingin dilihat orang bahwa kita ini orang yang soleh, rajin ibadah. Nah, jangan, hindari hal-hal tersebut. Kalau memang kita memberi, jangan sampai orang lain tahu.
Alhamdulillah, pembelajaran kita saat ini udah selesai ya. Semoga kita semua dapat mengamalkan kandungan dari surat Al-Maun. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Bu Heni berharap pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Bu Heni mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.